Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah bil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnah la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Takutlah satu bencana, fitnah, bencana, ujian, musibah, malapetaka, azab, siksa yang tidak hanya ditimpakan kepada orang zalim kalian secara khusus saja. Mafhum mukhalafahnya, kalau orang zalim tidak secara khusus kena, maka orang soleh kena nih. Jadi kalau orang zalim tidak kena, orang solehnya juga kena. Maksudnya tidak khusus kena, orang solehnya juga kena. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha syadidul iqab. Allah kalau sudah kasih hukuman itu sadis. Allah kalau sudah kasih hukuman itu kejam. Jadi ayat ini nanti bisa dilihat di surat Al-Anfal ayat 25. Al-Anfal ayat 25. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Ini kita garis bawahin ini. Paragraf atau belahan atau potongan selanjutnya, annallaha syadidul iqab. Ini pasti bicara yang ini. Annallaha syadidul iqab. Bahwa sesungguhnya Allah kalau sudah ngasih hukuman itu sadis loh. Hubungannya kemana? La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wattaqu fitnah annallaha syadidul iqab. Allah itu kalau ngasih hukuman sadis, kejam. Kalau begitu fitnah ini sebenarnya adalah hukuman. Siapa yang kena hukuman ini? La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Tidak hanya orang zalim kalian saja secara khusus. Dicari-cari nggak ketemu nih ayat. Siapa kalau tidak hanya orang zalim? Siapa? Itu tadi saya bilang, karena nggak ketemu maka diturunkan ulama, mereka menafsirkan mafhum mukhalafah. Makna tersirat juga kena orang soleh kalian, gitu. Saya jujur nih, ketika kita bicara ini kan sekarang pandemi global bahasanya, wabah lebih dari 117 negara. Sumatera Utara yang saya dapat beritanya sudah 5 kabupaten kota. Jadi sudah ada di 5 kabupaten kota dari, kalau saya tidak khilaf, 34 kabupaten kota yang ada. 5 itu Medan, Deli Serdang, Langkat, ini udah masuk nih. Baru kemudian arah ke, nah ini yang saya khilaf, maka saya tunjuk ke arah Tanah Batak sana. Saya khilaf di mana? Terus selama ini kita bantah-bantahan. Kemarin masih ada ustadz bilang begini, wah ini azab nih untuk orang Cina. Azab apa? Azab karena mereka menindas orang Islam dari suku Uighur. Ini tentara yang Allah kirim nih, virus corona. Waktu itu kita masih berapi-api ngomong begitu. Saya jujur dari sejak awal saya nggak pernah bisa terima
Pak Marakali tahu betul itu saya orangnya vokal, tapi jujur aja saya bilang, saya orangnya enggak serabutan, saya orangnya enggak antam kromo. Saya kalau enggak benar ya saya bilang enggak benar, saya enggak peduli resiko apa. Tapi kalau benar, saya akan bilang benar apapun resikonya. Kira-kira begitu. Itu alhamdulillah Allah kasih karunia saya seperti itu. Kalau saya nggak cocok, mau sama ustadz sekalipun, saya bilang saya nggak cocok. Kemarin saya ditegur seorang jamaah, Ustadz, saya orangnya ngefans betul sama ustadz. Saya senang dengar ceramah ustadz, puluhan tahun loh saya ngikutin ceramah ustadz. Dari sejak saya masih, dia cerita dulu saya pertama di Medan ini masih sepeda motor kesana kemari, saya ceramah di depan Kodam Dinas Peternakan. Ustadz ingat, wah kalau itu Pak, seingat saya lebih 15 tahun yang lalu itu. Nah itu betul, bahkan bukan 15, 20 tahun. Tapi saya heran lihat ustadz belakangan, saya kurang pas saya. Maka saya tanya nih, waktu itu dia nanyanya pakai adab, berduaan saja, nggak ada orang lain. Ada istri saya lah, sudah nunggu di mobil. Saya heran kenapa ustadz ketika menegur satu ustadz yang lain tentang ceramahnya, kok ustadz umumkan di depan orang banyak dengan menyebut namanya. Harusnya kan itu tidak adab ustadz. Harusnya kalau tidak cocok harus ditegur sendiri sama ustadz itu. Saya bilang, ustadz itu pertama saya nggak punya nomornya. Kedua, dia jauh lebih kondang dari saya. Ketiga, dia bukan orang Medan. Keempat, ceramahnya banyak didengar orang secara antusias. Saya berulang-ulang cari dalil nggak ketemu. Kalau ketemu dalilnya dalil palsu. Di setiap pengajian yang mau undang dia, saya selalu bilang, tolong sampaikan salam saya. Bilang sama dia, ini kalau dalam ilmu hadis, riwayat dia atau dia ini dikelompokkan dalam istilah nggak sikoh. Kalau nggak sikoh, nggak bisa dipegang dalilnya. Kira-kira begitu waktu itu saya sampaikan. Saya nggak usah sebut siapalah, tapi sering kalau bicara tentang akhir zaman. Lantas, nah ini, kalau yang satu ini saya perlu juga tegur atau sampaikan kita semua. Masih ada juga loh yang kepedean untuk bilang, lihatlah Allah masih tegur kita pakai satu virus corona yang nggak kelihatan saja, udah takut mati kita. Padahal mati itu urusan Allah, Mas. Mati itu ketentuan Allah, itu takdir Allah. Ngapain takut? Itu orang yang ngomong harusnya dites nyemplung ke lubang kumpulan buaya di Asam Kumbang sana dia. Berani nggak dia? Kenapa? Mati urusan Allah, nyemplung Mas. Anda jangan takut, takut sama Allah saja. Masa takut sama buaya? Ini saya bilang salah paham dalam memahami takdir. Ini pas nih ngaji Isra Mi'raj ini tentang ini. Apa sih sebenarnya masalahnya? Dengerin pelan-pelan nih. Sekarang tadi saya nungguin lama Mekah Madinah. Saya lihat live streaming melalui HP. Di TV rumah juga saya liatin. Saya tungguin. Masjidil Haram sekarang lantai masjid nggak nampak gambarnya. Karena udah nggak ada orang. Berapa hari lalu Masjidil Haram masih boleh masuk, masih bisa tawaf. Kalau ini Ka'bah itu diprotek seperti segitiga, terus dipagar lagi.
Sekarang masjid juga udah nggak bisa masuk. Saya ada satu vlog seorang PKI Indonesia yang saya ikutin di Jeddah. Tadi dia ngelaporkan situasi Jeddah. Jeddah lockdown hari ini. Awalnya yang lockdown itu Madinah, Mekah. Karena pertumbuhan COVID-19 di orang dalam pemantauan di Saudi sudah sampai pada angka 300-an, maka Saudi Arabia memutuskan untuk bukan sekedar menutup pada waktu tertentu Haramain, tapi totally. Totally itu artinya apa? Nggak bisa masuk. Yang saya maksud Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Maka saya tungguin, saya mau meyakinkan diri dari tadi, saya tungguin di depan televisi. Memang betul Masjid Nabawi itu cuma apa namanya, atap langit-langitnya saja yang terus disorot. Masjidil Haram juga begitu, kanopinya, lampu hiasnya. Maka Ka'bah nggak nampak sekarang. Kalau nampak cuma pintu Ka'bah, nggak sampai ke bawah, pindah lagi ke yang lain. Yuk dengerin pelan-pelan. Apa ini kebijakan Saudi? Kayaknya belum ke situ kita mundur lagi, bukan mundur, maju atau mundur saya kurang tahu, tapi yang pasti tunggu dulu, nggak usah ke situ dulu. Ketika pemerintah Saudi mengumumkan tidak ada umroh, visa umroh tidak diperpanjang, Indonesia tergolong negara yang meminta khusus melalui Kementerian Luar Negeri, tolong dong mas, kami kasihlah, kami kan clean, tidak ada persoalan corona di negeri kami. Baru sekitar 2 hari ngomong, Presiden langsung buat pengumuman corona positif 2 orang. Dari 2 orang, dari Presiden mengumumkan 2 orang, ini bulan Maret ini aja loh, ini Maret masih tanggal sekian ini loh. Lompatannya sekarang sudah 450 kasus. Kemarin melalui juru bicaranya pemerintah mengumumkan sangat mungkin virus corona itu bisa menginfeksi sedikit-dikitnya 600 sampai 700 ribu rakyat Indonesia. Loh, dari mana datanya? Misalnya Bapak lihat saya, maka Bapak akan tahu saya punya 1 istri 9 orang anak. Nauzubillahi min dzalik. Jika saya terkena, sangat mungkin menularkan kepada 10 orang ini. Istri saya punya sekian bersaudara, ponakannya sekian. Kalau ada interaksi, maka sangat mungkin dia menularkan. Terus seperti itu, maka hitungan yang didapat buat sementara 600 sampai 700 ribu. Terus kemana suara yang mengatakan bahwa ini adalah azab untuk orang Cina? Hilang. Kemarin kita bilang apa? Aneh. Ini mohon maaf, tidak sama rata, karena fatwa, walaupun Majelis Ulama mengeluarkan fatwa secara nasional, coba perhatikan di halaman 9, poin keempat dan poin kelima, itu yang paling penting itu. Kalau bicara sholat Jumat di situ itu. Poin keempat, Majelis Ulama itu mengatakan bahwa jika kira-kira begitu nih, saya bawa nih fatwanya nih, ya, jika daerah tersebut sudah diumumkan sebagai wilayah bahaya, sholat Jumat sangat dianjurkan untuk ditiadakan. Tapi kalau belum, silahkan. Makanya kalau saya ditanya orang, saya bilang pulang fatwa. Kemarin kalian bilang bela ulama, ini ulama udah ngeluarin fatwa nih. Kalian pikir orang ulama yang ngeluarin fatwa itu orang tolol, orang bodoh, orang nggak ngerti? Itu orang pintar semua itu ahlinya semua itu. Nah ini yang nanti kita lurusin pelan-pelan ya. Walaupun saya mengatakan
Kalau saya sih masih saya ngisi mau Mi'raj ini menunjukkan saya melihat kondisi Medan, karena saya terus memantau nih. Kalau saja tingkatnya sudah pada tingkat serius, saya akan putuskan untuk tidak memberikan tausiah. Tapi saya mengatakan sama istri saya siap jadi martir, kalau bahasa orang, saya siap syahid. Artinya apa? Jika pemerintah perlu gugus tugas yang menyertakan seorang ustadz kayak saya ini untuk memberitahu ke tengah umat, saya siap, insya Allah. Walaupun untuk itu, nauzubillah, saya terkena, saya siap. Karena inilah saatnya saya harus bertugas menunjukkan kelas saya, peran saya. Terus masalahnya apa? Nah ini dia. Saya tidak bicara la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Tidak hanya menimpa orang zalim. Orang zalimnya prek amat, urusan kalian lah. Ini sementara, bukan kita tidak peduli. Tenang dulu. Kita mau bilang siapa yang kena? Orang soleh. Siapa orang soleh? Yang malam tahajud, yang siang puasa, yang rajin baca Quran, yang rajin salat duha, yang rajin zikir, yang nutup aurat. Kena semua. Anak kecil kena. Jogja sudah mencatatkan 2 anak balita usia 2 tahun dan usia 4 tahun terkena virus. Kena. Terus mau ngomong apa lagi? Jadi saya melempar tulisan saya tentang berhentilah untuk sombong, bla 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 bla. Bagi yang pengen tahu silakan lihat di Facebook saya kirim di situ. Berhentilah untuk pongah. Masalahnya apa? Tunggu ya. La tusiban, tidak ditimpakan. Siapa yang menimpakan? Teori konspirasi bilang ini kerjaan Amerika, Israel, dan IMF serta Bank Dunia. Ini awalnya berawal dari kemungkinan kalahnya Amerika melawan perang dagang dengan Cina, maka disebarlah itu dengan target dunia akan kolaps secara ekonomi, akan terjadi resesi ekonomi dunia yang menyebabkan dunia akhirnya membutuhkan bantuan IMF dan Bank Dunia. Ini targetnya. Kalau dunia sudah sampai pada level mengkhawatirkan begini, maka vaksinnya sudah ada. Itu teori konspirasi. Teori konspirasi itu adalah praduga. Itu bukan fakta. Itu analisa. Saya dulu penganut teori konspirasi saya. Segala sesuatu saya lihat dari pendekatan konspirasi. Tapi belakangan teori ini saya tinggalkan. Saya menganggap teori ini membuat saya lelah sendiri. Kenapa? Serba wah, jadi awas saja ngelihat orang jadi a priori begitu. Siapa yang menimpakan? Allah. Nanti kita tanya. Kita bicara akibat dulu. Kenapa Allah timpakan? Nanti kita tanya dulu. Ketika siapa yang menimpakan? Allah. Kenapa kita kena? Ustaz, saya merasa belum kena. Kemarin rapid test, tes khusus darah, dahak semua saya negatif. Pak Jokowi ngumumkan saya dan istri tidak, saya negatif. Pak Cahyo Kumolo, anak dan menantunya sekeluarga kena. Kalau gitu ini nggak usah cerita bersih nggak bersih Pak. Ini bukan bicara cuci tangan tidak cuci tangan ini kayaknya. Kurang cuci tangan apa itu Bima Arya, wali kota Bogor? Sehat? Sehat gimana? Sehat, orang dia masih lagi ngirim video saya dihubungin gubernur, saya positif corona, maka saya harus ikut program prosedur isolasi 14 hari. Kepemimpinan Bogor diserahkan kepada wakil wali kota. Mohon kepada rakyat tolong jaga, tetap optimis, doain saya. Tengok dia ngomong nggak ada batuk, nggak ada bersin, nggak ada tanda-tanda flu. Kalau begitu ada apa ya? Maka mohon maaf, ini tolong jangan ngantuk dengarnya. Saya mau sampaikan pertama, sebenarnya kita ini sudah positif terserang virus corona seluruhnya umat Islam. Positif, ya level 1. Jadi kalau ada sekian level, kita udah kena di level 1. Apa level 1-nya? Allah sudah tidak kasih kita umroh lagi. Pernah nggak merasa sedih?
saya nggak merasa Ustaz, orang nggak ada niatan umroh. Nah itu level 1 terserang menimpa orang yang berencana berangkat umroh atau yang sudah sampai di Jeddah diusir pulang. Itu serangan pertama virus ini. Ini aman ini hujan? Ya, kalau nggak aman kita pindah ke masjid ke dalam. Ini satu ya. Level satunya apa? Kita tidak diizinkan. Siapa yang tidak mengizinkan? Pemerintah Saudi? Enggak. Ini bukan cerita pemerintah Saudi. Bagi Saudi, umroh itu devisa. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Impossible. Saudi tutup gara-gara orang tidak mau masuk Saudi. Siapa yang menggerakkan itu? Siapa yang memutuskan itu? Siapa yang buat akhirnya Ka'bah, Masjidil Haram tidak bisa kita kunjungi sekarang? Allah. Saya pikir waktu Saudi memutuskan Masjidil Haram gak bisa dikunjungi, nggak semua kita merasa kena. Itu kan saya bilang tadi. Kenapa? Kita nggak niat berangkat, nggak ada urusan saya. Ketika umat Islam masih saja menganggap dirinya besar, hebat, bersih, suci, dilindungi Allah, Allah masuk level 2. Level 1 ini juga makin luar biasa nih. Saya bilang pertama, kita kemarin masih bisa nengok Ka'bah jarak 50 meter. Sekarang udah nggak bisa lagi. Diawali dengan tidak bisa nyentuh Ka'bah, yang di sana hanya bisa berdiri 50 meter. Sekarang masuk ke mata pun sudah nggak bisa lagi. Masuk ke masjid pun tidak dikasih. Yang tidak berangkat umroh, yang nggak berangkat haji, serangan itu, ini saya bilang level 2. Saudi sudah mengumumkan supaya tidak ada sholat Jumat kemarin. Serius loh. Satu negara Saudi kemarin tidak ada sholat Jumat. Dapat dari mana Ustaz? Ya saya ngikutin vlog. Vlog ini bukan cuma dia ngomong, tapi dia rekod. Dia tunjukin masjid yang seharusnya di jam itu sudah berisi rame orang, kosong, melompong, tidak ada aktivitas. Jalanan sepi, masyarakat di rumah semua. Saudi. Di Indonesia anak-anak diliburkan, senang. Anak saya di rumah udah nanya, kapan kita kemari Bu ya? Kapan kita ke sana Bu ya? Kapan kita ke sana Bu ya? Saya bilang, lockdown. Kalian tidak boleh keluar pagar. Di dalam. Saya sekarang pulang dari manapun, ini pengajiannya tuh saya pulang, masuk mobil, saya semprot hand sanitizer tangan saya, kemudian sampai rumah, saya semprot lagi, masuk kamar mandi, cuci muka, cuci tangan, baru. Kenapa? Ini ikhtiar. Apa level 2 tadi? Allah sudah larang sebahagian kita sholat Jumat. Istiqlal tidak ada sholat Jumat kemarin. Berapa masjid Jakarta sepakat tidak sholat Jumat? Ikut instruksi gubernur, patuh pada fatwa majelis ulama. Ada yang masih bilang, kenapa cuma masjid doang? Kenapa tidak mall? Kenapa tidak diskotik? Kenapa tidak tempat-tempat hiburan juga ditutup? Jawabannya, nggak urusan kita itu. Kenapa saya bilang nggak urusan kita? Kita sedang bahas fitnah yang menimpa orang soleh, bukan orang zalim. Kalau orang zalim, fitnah itu jadi azab untuk mereka. Untuk orang soleh, fitnah itu jadi ujian buat kita. Ini suara saya masih kedengaran nggak? Berarti ya. Jadi saya sampaikan pelan-pelan, karena kuping saya tadi penuh dengan suara hujan ini. Ya, baik. Apalagi fitnahnya, nggak ada banjir, masjid sudah gulung tikar, ambal digulung. Apalagi fitnahnya,
Ada pula masjid yang orang sholat satu saf jarak 1 meter per orang. Udah jarak 1 meter pakai tutup mulut. Saya ditanya orang, gimana komentar Ustaz? Suruh pulang aja itu. Kenapa? Kalau sudah begitu cara sholatnya, ngapain sholat di masjid? Bagus dia di rumah. Tidak pernah ada satu peristiwa pun, satu dalil pun, darurat sekalipun yang membenarkan cara sholat kayak begitu itu. Dalam perang, sholat khauf itu diatur orang sholatnya. Kalau memang boleh berinovasi, sebenarnya silahkan masing-masing tiarap di tempatnya, cari tempat, tapi sambil sholat kan bisa. Aturan agama, pakai agama, jangan pakai otakmu saja. Ini zaman kita ini banyak orang tolol ngasih fatwa, cuma pakai otak doang. Orang tidak takut sama Allah ngeluarin fatwa. Atau ada orang sok takut sama Allah ngeluarin fatwa, semuanya masalah. Padahal kalau sudah masalah kali sholat itu, gak payah kali ke masjid, di rumah. Ustaz, kami semua di masjid pakai masker, silahkan. Jarak saf juga antara satu orang ke orang lain sudah 1 meter, Ustaz. Gawat juga itu. Nanti kalau makin parah 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter. Kalau gitu bisa berjamaah dari rumah-rumah. Aneh kalian. Pulang. Tapi jangan lupa, ini musibah. Musibah pertama, kita nggak bisa pilih ke tanah suci. Musibah kedua, ada sebagian masjid sudah tidak bisa sholat Jumat. Nggak tertutup kemungkinan. Semoga Allah menjaga kita, semoga Allah melindungi kita, khususnya di Sumatera Utara, lebih khusus lagi di kota Medan ini. Jangan sampai masjid tutup sholat ibadah berjamaahnya 5 kali sehari semalam dan juga hari Jumatnya. Jangan sampai terjadi. Ya, semoga Allah jaga kita. Cuma mungkin nggak itu terjadi? Mungkin. Kapan? Kalau virus sudah tidak terkendali, kayak rupiah. Karena rupiah kita sekarang sudah tidak terkendali nih. Udah naik di atas 16.000. Saya teringat 97-98 Pak Harto tumbang rupiah sekitar 14.000 sampai 15.000. Ini 16.000 lebih rupiah. Masih mungkin nembus 17.000 itu. 1 rupiah, 1 dolar itu 0,000, ada 3 atau 4 nol, baru ketemu angka 5. Hancur rupiah kita sekarang. Ini bahaya. Ini sekarang gak usah anggar jago, kalau bahasa Medan, gak usah sok hebat. Kenapa? Ini Allah sedang timpakan masalah sama kita. Salaman, kita takut sekarang. Ada orang bersin, wah panik kita. Orang batuk, langsung curiga kita sekarang. Coba bayangin, di mana empati kita? Kemarin kalau orang bersin kita disuruh mengucap yarhamukallah, sekarang kita panik. Salaman itu afsus salam, tebarkan salam. Itu bahagian dari sunnah yang diunjurkan oleh Rasulullah. Sekarang kita takut. Musibah enggak? Ini musibah ya. Baik, kita jawab supaya jangan lama-lama. Kenapa musibah ini terjadi? Yang paling ringkas nanti bisa dilihat dari tafsir Ibnu Katsir. Ayat yang saya baca tadi bisa dicek di tafsir Ibnu Katsir. Itu ada beberapa hadis diungkapkan. Salah satunya pertanyaan atau pernyataan Rasul kepada istrinya Ummu Salamah. Nabi mengatakan, in zaharatil ma'asi,
Kalau sudah terang-terangan maksiat di antara kalian, jadi in zaharatil ma'asi, apa yang dimaksud maksiat? Narkoba. Jangankan satu kampung, satu gang Nurul Iman ini saja kalau ditanya ada nggak tukai narkoba, anak kecil bisa jawab. Jangan orang tua. Pelacuran sekarang kalau cari di mana komplek pelacuran di Kota Medan, nggak ada. Kenapa? Karena pelacurnya sudah bisa online. Dia nungguin di rumah, pakai aplikasi, orang bisa pesan. Kalau saya mohon maaf, saya ulangkan lagi, saya tidak sekali dua saya diajak video call. Istilahnya Pak, VCS. Saya pura-pura bego, saya tanya balik, VCS itu apa ya Pak? Dia jawab, video call seks Pak. Terus maksudnya apa? Ya Bapak kirim pulsa saja sama saya 100.000, nanti saya akan buka semua baju saya 1 jam. Saya bilang, masa berdosa harus bayar saya? Dia langsung diam. Ada yang langsung diam, ada juga setan bandel. Udah saya bilang begitu, masih maksa lagi. Malah dia nggak peduli, dia kirimin foto-foto sama saya. Loh, kenapa Ustaz jadi sasaran? Nah itu bisa jadi pertanyaan juga itu. Karena nomor kita ini kadang-kadang masuk itu nomor-nomor aneh yang menawarkan itu dan sebagainya. Kadang datang iseng nanya. Pernah satu hari, ada sekitar 3-4 minggu, saya sengaja mendownload aplikasi-aplikasi kencan. Dan kemudian mencoba untuk mengakses orang. Bukan, nggak usah mencoba, saya download. Foto apa yang saya tampilin? Foto saya, foto-foto saya masukin di situ. Saya cuma nunggu, nggak nyapa, langsung masuk segala model perempuan dengan berbagai macam. Saya nggak sebut aplikasinya, karena penyakit orang sekarang makin dilarang, makin dibuat, makin dibilang jangan. Ini ada yang penasaran nih Bapak-bapak, yang mana itu Ustaz nama aplikasinya? Bisa itu. Orang jahat berjilbab, motivasinya itu setan makin canggih. Di republik ini zina halal. Siapa bilang zina haram? Saya pernah ngasih pengajian, samping saya duduk Pak Kapolsek yang undang juga beliau. Saya nggak usah bilang Kapolsek mana. Ustaz, ada kasus tempat kami. Seorang berusia 60 tahun digerebek massa, berhubungan intim sampai hamil dengan anak angkatnya sendiri usia 16 tahun. Dibawa kemari. Saya bingung, kenapa? Nggak dapat delik. Saya tanya sama si bapak, si anak, kau dipaksa? Enggak. Kau diperkosa? Enggak. Jadi kenapa kau mau Pak? Kenapa? Saya cinta sama bapak saya. Si bapak ditanya, bapak dipaksa dia? Enggak. Terus bapak sadar ini anak bapak? Iya, saya tahu, tapi ini kan anak angkat, bukan anak kandung. Deliknya suka sama suka, bukan istri orang. Perwalian ada sama dia, cari delik nggak ada. Terus terang Ustaz, kata Pak Kapolsek sama saya, terakhir saya suruh nikah orang itu. Udahlah, pergilah kalian jauh-jauh sana. Pergi kalian bikin nikah sana. Saya antar daripada kalian buat masalah. Zina di republik ini, coba cari undang-undang KUHP. Hanya zina-zina tertentu saja yang kena delik. Kalau antarodin minkum, suka sama suka, apalagi dia tidak dalam perwalian macam-macam, tidak di bawah umur, dia begini, saksi moral doang. Minuman keras yang bilang haram kan cuma Quran, kitab suci. Republik ini halal. Di mana halalnya? Ada peraturan peredaran
bukan pelarangan. Jadi minuman keras itu boleh beredar di kawasan ini sampai pada derajat sekian belas persen alkohol, itu boleh dijual di sini, dikonsumsi di sini. Yang sekian persen boleh dijual di sini, dikonsumsi di sini. Jadi kalau bapak gerebek orang jual alkohol, sementara dia punya izin minuman keras, kok bisa salah? Bapak yang ditangkap. Kalau jual narkoba, nah ini belum punya izin. Tapi saya pernah ketemu tukang narkoba, tukang besar, omset saya miliaran Ustaz. Dia pernah bilang, sekarang berkah betul suami istri sudah dipenjara nih orang. Dia bilang sama saya, itu Rutan Tanjung Gusta, LP itu, kalau ada peredaran Ustaz, itu barang dari saya Ustaz. Dan supaya Ustaz tahu, ini kalimat beliau sama saya, datang ke rumah saya. Ketika saya dalam satu ceramah, saya minta pemerintah Republik Indonesia tolong jangan cuma ada Densus 88, buat Densus 89 kerjaannya tembak mati semua tukang narkoba di Republik ini. Itu waktu itu saya ngomong begitu, rupanya dia ikut dengar ceramah saya. Karena dia tertarik, datang ke rumah saya nggak kenal, bawa pengawal dia. Assalamualaikum Ustaz, saya Sianu Ustaz, saya tertarik dengan ceramah Pak Ustaz yang bilang tembak mati tukang narkoba. Saya agen besar Ustaz. Serius Pak, agak takut juga saya waktu dia, begitu saya tahu dia yang datang. Oh Bapak Pak Anu ya? Iya Ustaz. Terus terang Ustaz, memang kejahatan narkoba ini dia cerita panjang, begini akibatnya, begini akibatnya, begini akibatnya. Tapi supaya Ustaz tahu, saya bukan mau begini, saya tersandera Ustaz. Saya nggak cari sendiri barang Ustaz, diantar ke saya. Kalau nggak saya jual, saya repot Pak Ustaz. Itu yang ngomong dia, bukan saya. In zaharatil ma'asi, terang-terangan maksiat ini. Orang korupsi yang ketangkap itu orang sial itu. Kalau sudah bahasanya sial, artinya pejabat publik sangat sulit untuk tidak korupsi. Kira-kira itu logikanya. Waktu saya masih anggota dewan, ada orang datang ke rumah saya. Dia nawarkan saya untuk memfasilitasi proyek pengadaan waktu itu. Terus dia bilang 55% untuk Ustaz. Saya bilang, jadi Bapak ambil berapa? Saya 45%. Terus harga barang yang dari 100% 55% itu saya 45%, sebenarnya berapa? Dia bingung, dia tahu saya rupanya udah nampak tidak setuju. Coba bayangin, dari 100% nilai barang pengadaan, 55% saya ambil sendiri ke kantong saya, 45% dia ambil. Terus harga pengadaannya sebenarnya berapa? Kenapa markup-nya tinggi sekali? Saya bilang, Anda jangan ajari saya macam-macam ya. Cuma sekali itu doang. Dan sejak itu saya mengatakan, ampun saya tidak mau lagi jadi anggota dewan. Tapi kalau jadi wali kota Medan masih mau saya, insya Allah. Kenapa? Anggota dewan ini bukan eksekutor. Tapi kalau pejabat seperti wali kota, gubernur, bupati, saya mau, serius. Saya tidak sedang bercanda. Saya mau, saya bilang. Walaupun mungkin saya menjabat 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, atau sampai selesai, saya akan tunjukkan begini loh, kira-kira semampu saya ya, seharusnya seorang bekerja di situ. In zaharatil ma'asi ammuhumullah, Allah akan umumkan, Allah akan ratakan al-azabu min indi, azab dari sisinya. Ini yang harus kita garis bawahi, min indi, dari sisinya. Apa maksud dari sisinya? Yang kita nggak tahu. Bisa jadi yang nggak pernah ada sebelumnya. Ini virus COVID-19 ini ada nggak sebelumnya? Nggak ada. Bentuknya gimana? Nggak nampak. Ada yang bawa virus di sini? Nggak ketahuan. Min indi, dari sisinya. Ummu Salamah tanya,
ama fihim unasun salihun, apakah di situ nggak ada orang soleh ya Rasul? Benar ada. Terus apa yang terjadi kepada mereka? Apa jawaban Nabi? Mereka juga ikut kena azab yang ditimpakan kepada orang banyak itu. Jadi ketika ditanya apa yang terjadi pada mereka, mereka kena azab yang sama yang ditimpakan kepada orang banyak. Dan jika mereka mati, mereka diampunkan Allah. Dan jika mereka mati, Allah memberi ridho sama mereka. Tapi mereka juga ikut mati di situ. Hadis lain, jangan kalian berhenti dari amar ma'ruf nahi munkar, kata Nabi. Karena kalau sempat kalian berhenti, maka Allah akan turunkan azab yang merata dari sisinya. Ini level 1. Kalau sudah diturunkan azab, kalian belum juga bertobat, belum juga menyesal, belum juga kembali kepada Allah. Level 2-nya, sampai orang soleh kalian berdoa pun Allah tidak dengarkan. Bukan tidak jawab, tidak dengar. Dengar aja tidak, apalagi jawab. Nangis, ya Allah ampunkan kami, ya Allah jauhkan kami dari azab ini, ya Allah jangan kau biarkan azab ini menimpa kami, anak kami, istri kami, keluarga kami, tetangga kami. Allah tidak peduli, Allah ratakan, habis. Tsunami Aceh, likuifaksi, gempa, tsunami di Palu, di Nusa Tenggara Barat kemarin, Lombok, banjir bandang. Coba kalau datang banjir, apa banjir pilih rumah? Oh ini rumah Ustaz, ini rumah profesor nih, nggak usah, jangan kita pindah, nggak ke sana. Jadi di mana masalahnya sama kita? Kita tidak mengerjakan yang ma'ruf, tidak mencegah dari yang munkar. Teman saya ada menuliskan kalimat, kenapa kita dihambat oleh Allah sekarang pergi umroh? Karena banyak orang umroh juga tidak lillah sekarang. Itu kata dia. Apa enggak palak kali Allah? Ini rumahnya, kita tawa, pegang HP, tawa tuh begini. Sambil jalan. Yang ditengok mana? Ini. Ka'bahnya di sana, yang ditengok sini. Kita umroh, tawafnya 7 kali, fotonya 21 kali. Ada ketakwaan, ada keikhlasan. Ada yang berangkat ke sana, semangatnya Palestina. Ya. Maka Allah kasih tazkirah, dicubit, ditempeleng kita. Sudah, ngapain kalian ke masjid kalau kalian tidak sembah? Aku lagi tutup masjid. Apa benar? Benar. Berapa masjid sudah tutup? Medan belum lah. Sampai sekarang saya belum ada dengar Medan sudah tutup. Jakarta. Kemarin waktu Singapura tutup pengajian, tutup masjid, 70 masjid di Singapura ditutup. Tahu sebabnya apa? Diawali dari adanya gerakan kegiatan jemaah tabligh di Petaling, kumpul 10.000 orang, kemudian ternyata dari 10.000 itu ada, kalau saya tidak khilaf, 35 terkontaminasi virus COVID-19. Dari 35 orang ini, kalau saya tidak khilaf, ada 12 orang pulang ke Singapura, warga Singapura positif. Jadi pengajian pun Allah sudah bilang, kau usah ngaji. Kira-kira begitu bahasa Medannya. Ngapain kalian ngaji kalau masih kurang ajar kalian? Atau orang kurang ajar kalian biarin. Kalau memang kalian ngaji, ini kampung kalian, ini jalan kalian, sterilkan dari kejahatan, dari ketidakbenaran, dari kemungkaran. Sana ada rumah orang narkobaan. Kenapa kalian tidak datang rame-rame ke situ? Ingatkan dia dengan kebaikan. Nggak perlu polisi pakai tembak lah, tembak hatinya dulu. Kira-kira begitu. Ini enggak, Allah, dialah, kita, ngapain kita ngeributin dia? Nanti jadi masalah. Itu penyakit kita. Anak perempuan kita lewat, pakai baju nggak benar, maaf cakap, belahan dadanya, separuh kelihatan payudaranya. Kita tidak ribut, malah menikmati. Sementara kita berangkat ke masjid, maka Allah bilang apa? Udah, tak usah masuk masjid kalian.
Paham itu? Makanya saya bilang udah nggak usah sombong, nggak usah sok hebat, nggak usah merasa paling suci, nggak usah merasa paling benar. Tadi saya ngeliat ada orang nge-share foto seorang calon wali kota, bajunya semua pakai lapis, apa namanya? Oh ini menghindari virus COVID-19, pakai helm, pakai masker, berfoto di tengah masyarakat. Yang cuma 2 orang saya perhatiin pakai masker, yang lain enggak. Saya bilang, itu dia ngapain itu? Kalau dia peduli rakyat, mana bukti dia peduli rakyat? Dia sendiri yang takut mati di situ, bukan dia peduli sama rakyat. Kalau dia peduli, semua pakai baju yang sama, semua pakai masker yang sama, semua pakai helm, itu baru keren. Ini nunjukin seakan-akan dia peduli, orang berfoto senyum sama dia, dia selamat, orang tidak selamat. Saya nggak setuju itu. Saya bilang berhentilah pencitraan sekarang, berhentilah, takutlah sama Allah. Itu yang harus kita jaga. Udahlah, nggak usah pura-pura. Kalau memang kurang ajar, akuin saja kurang ajar. Kalau memang tidak tulus, bilang saja tidak tulus. Ini saatnya kita ngaku sama Allah. Allah yang menurunkan hujan ini, itu adalah Tuhan yang juga bisa mengambil nyawa kita. Gimana sikap kita menghadapi peristiwa ini? Nah ini yang terakhir. Kita bisa ngelihat dari Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini adalah pelajaran. Tadi saya menulis kalimat menyerahlah kepada Allah. Ada yang tanya, Ustaz, jadi maksud Ustaz kita menyerah, kita udah tidak usah peduli lagi, nggak usah berobat apa semua? Saya bilang menyerah itu adalah ikhtiar plus tawakal. Itu menyerah. Ikhtiarmu itu apa? Sekarang kita harus cari tahu masalahnya apa. Masalahnya kita dapat teguran dari Allah nih. Teguran itu yang negur siapa? Allah. Cara kita supaya nerima teguran gimana? Back turn atau apa istilahnya? Back on the track. Baliklah ke track awalnya. Jalan seharusnya. Nggak usah merasa hebat. Oh saya pejabat, masih buang air. Istana negara masih ada septic tank. Kalau sempat istana negara tidak ada septic tank, kan gawat, presiden buang air harus nyebrang cari toilet lain. Istana semewah apapun, rumah semahal apapun, masih ada toilet. Kenapa? Yang tinggal di rumah mewah sama di rumah kecil, rumah miskin gubuk reok, itu sama-sama manusia. Yang kalau ngantuk cantiknya sama. Yang kalau nguap ketahuan aslinya. Yang kalau nggak gosok gigi bau mulut sama. Kenapa kalau ada orang, mohon maaf saya pakai bahasa yang kasar, orang kentut di tengah kita, kita langsung tahu itu bau kentut? Coba dulu. Hakul yakin loh, 100%. Siapa yang kentut? Siapa yang buang angin? Ngaku. Kenapa langsung bilang kentut? Kenapa tidak bilang yang lain? Karena kita juga biasa mengeluarkan bau yang sama. Kotoran manusia nggak ada itu. Kotoran laki-laki, kotoran perempuan, kotoran orang yang penghasilan 4 juta ke bawah, kotoran orang yang penghasilan 10 juta ke atas. Nggak ada itu. Kotoran manusia. Coba belajar fikih, adab qada'ul hajat. Nggak ada pelajaran adab qada' hajat, adab buang air. Pertama, buang air kecil untuk perempuan, buang air kecil untuk laki-laki, buang air besar untuk perempuan, buang air besar untuk orang kaya, buang air besar untuk orang cantik, buang air besar untuk pejabat. Begini caranya. Nggak ada, sama. Istinja, hilang bau, hilang rasa, hilang warna, itu kata fikih. Bau apa? Bau kotoranmu. Kotoran apa? Kotoran manusia. Sehebat apapun, seluar biasa apapun, kita manusia. Tidak bisa beranjak dari fakta, kita manusia. Allah mau kasih tahu sama kita. Kalian pikir kalian hebat? Aku yang maha hebat.
Aku yang ciptakan langit dan bumi, aku yang mengatur peredaran siang dan malam, aku yang menurunkan hujan. Jangan kalian kira kalau mendung sudah terasa semakin gelap, hujan pasti turun. Itu urusan mati kalian, aku yang atur. Kalian punya duit, apa lantas kalian bahagia? Sorry, bahagia aku yang kasih. Maka kita disuruh minta sama Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan, kurniakan kepada kami di dunia bahagia. Tak ada apotek jual bahagia. Saya serius, saya pernah bicara dengan salah satu gubernur Sumatera Utara yang lalu. Saya duduk berdua seperti ini, tidak ada orang lain di ruangan itu, di rumah dinas gubernur waktu itu. Apa dia bilang sama saya? I have no way out from here, Ustaz. Saya nggak ada jalan keluar dari sini. Kalau saya bisa keluar, berhenti, saya berhenti nih. Dia ceritakan semua keluhan setelah dia menjabat jadi gubernur. Banyak orang mengira dia tidak benar, padahal ini yang saya lakukan, ini yang saya lakukan. Dia ceritakan semua sama saya. Jawaban saya waktu itu, saya bilang apa? Di luar sana, orang kalau lewat dari depan itu, saya kira umumnya akan mengatakan, enak kali lah orang yang tinggal di dalam sini. Enak kali, bahagia sekali. Tapi saya tahu persis bagaimana kehidupan dia dengan istrinya dan anak-anaknya waktu itu. Saya tahu persis, karena saya tempat curhat istri dan dia waktu itu. Saya bilang apa? Kalau tahu beginilah kondisinya, saya nggak akan pernah punya mimpi untuk punya posisi seperti posisi Anda. Kenapa? Jabatan bukan buat orang bahagia, cantik tidak buat orang hebat. Negara mana yang sekarang tidak ketakutan? Amerika darurat nasional, Malaysia lockdown, Indonesia presiden bilang daerah silakan ambil keputusan. Kalau urusan lockdown, kata Menteri Dalam Negeri, itu kewenangan presiden. Tapi silakan buat keputusan-keputusan terkait yang kalian bisa lakukan untuk menangani daerah. Manila tidak boleh akses keluar masuk. Indonesia kemarin bilang apa? 10 negara tidak boleh ada penerbangan dari dan ke negara itu. Italia per hari perkembangan orang mati di atas 100 orang per hari. Italia menjadi negara yang terburuk kena serangan COVID-19 hari ini. Dan dunia cemas melihat Indonesia, karena bukan tidak mungkin jika lamban dan tidak sigap Indonesia menangani persoalan ini, maka Indonesia akan mengalami pukulan terparah dalam sejarah Republik ini. Apa yang belum saya dengar? Ajakan untuk minta ampun kepada Allah. Belum saya dengar. Itu satu. Ini tangan dia yang sedang kerja. Aku cuma pakai makhluk yang gak kalian tengok. Kalian sudah kewalahan secara dunia. Bagaimana kalau aku pakai makhluk yang kalian bisa lihat, kecil, besar, sedang dan sebagainya, aku bisa lakukan. Apa cara pertama? Istighfar, taubat. Dua-duanya bisa kita lakukan melalui sholat. Kenapa sholat? Nabi kalau sedang ada masalah besar, dia banyak sholat. Ibu mulai sekarang banyakin sholat. Ini bukan persoalan kita masuk masjid, kita orang bersih dan sebagainya, bukan. Ini masalah yang sedang menimpa orang masuk masjid juga masalah. Jadi yang dibutuhkan banyakin sholat. Bisa sholat berjamaah, sholat berjamaah. Tidak bisa sholat berjamaah, sholat sendiri. Ada seorang ulama salafus saleh, Masruq namanya. Ketika wabah melanda di satu negeri, dia memperbanyak waktu dalam rumahnya, sholat, baca Quran, sholat, zikir, menangis, sampai istrinya pun ikut menangis. Bukan karena takut sama Allah, tapi sedih ngelihat dia menangis. Artinya posisi menangis istrinya didukung karena sebab tangisan yang dia lakukan itu. Kenapa harus sholat? Karena ini ibadah yang istimewa. Ini ibadah yang dijemput langsung di singgasananya Allah. Lagi pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, Sidratul Muntaha, Mustawa.
Mustawa itu di mana? Alal arsy, di atas arsy. Nabi mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Orang yang pergi salat itu sama seperti mi'raj, langsung ketemu Allah. Karena siapapun yang begitu salat, dia akan bilang inni wajjahtu wajhiyah. Dia langsung berhadapan dengan Allah. Apakah orang sakit tidak butuh Allah? Butuh. Dia butuh sembuh. Apakah orang takut butuh Allah? Butuh. Dia butuh aman. Apakah seorang pemimpin butuh Allah? Butuh untuk memudahkan urusannya. Apakah seorang ayah butuh Allah? Butuh untuk kemudian bisa membimbing dan menjadikan anak-anaknya anak yang soleh. Semua siapapun, kaya, miskin, tua, muda, pintar, bodoh, butuh sama Allah. Cara yang paling tepat, sholat. Perbanyak itu. Bapak kalau baca Quran, buka Quran. Semua kita sepakat Quran kitab suci. Saya yakin kita sepakat ya. Saya kemarin ada diskusi dengan seorang doktor di satu grup WhatsApp, karena saya tengok berulang kali ngirimkan celotehan nyeleneh. Hari itu pas saya sedang ada waktu, saya tanggapi. Terjadi perdebatan terbuka di situ. Dan saya mengatakan ada beberapa yang masih saya simpan itu semua dengan baik apanya. Sampai saya mengatakan, saya kenal Anda. Bahkan ketika Anda masih mahasiswa, saya tahu Anda, bagaimana cara berpikir Anda dan sebagainya. Saya cuma berharap satu saja, seorang dokter seharusnya dia tidak mengatasi dengan menganggap bahwa objektivitas itu ada pada sikap netral dia untuk tidak membenarkan satu kebenaran, termasuk kebenaran agamanya sendiri. Saya bilang, Anda sebenarnya sudah offset kalau sudah begitu. Seharusnya Anda menunjukkan kelas Anda. Anda jangan takut disebut eksklusif sekalipun. Ketika dia tuduh saya eksklusif, saya bilang, wah, sudah main tuduh Anda kepada saya. Lantas dia membenarkan kalimat, yang saya maksud eksklusif Anda itu adalah Anda tidak inklusif. Saya bilang, anak mahasiswa baru masuk kuliah pun pasti tahu itu. Eksklusif itu bukan inklusif. Jadi nggak usah main-main wacana di sini. Saya cuma tidak ngomong saja. Mungkin karena saya masih S1, jadi Anda menganggap saya tidak tahu apa-apa. Sampai detik ini saya masih belajar. Dan saya bukan mahasiswa tolol. Iya, saya tahu Anda dulu adalah mahasiswa terbaik, bla 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 bla. Saya nggak butuh pengakuan Anda, saya bilang. Waktu itu saya palak kali karena dia membela satu pikiran nyeleneh yang sedang ngetren di Republik ini. Saya bilang seharusnya tugas Anda betulin itu, bukan Anda ikut nimbrung pada penyakit yang itu sebelum COVID-19 ini. Nah ini saatnya, sudahlah, nggak usah sok hebat. Ayo tunduk sama Allah. Kita tundukkan kelas kita. Ustaz, bagaimana caranya? Kalau sudah sampai seperti ini, tidak. Inna ma'al usri yusra. Kesulitan itu ada kemudahan. Ma'al usri. Adakah teriakan pulang? Ayo balik kepada Allah. Hei saudara, Anda sudah terlalu jauh, mutar. Kalau bahasa manajemennya, turn around, mutar balik. Kenapa? Anda sudah menyimpang, Anda sudah nyeleneh, Anda tidak benar. Sini. Kata Nabi dalam sebuah hadis, seperti orang yang naik di kapal. Orang mau ambil air harus naik ke lantai 3. Jadi berpikir pintas, dia bocorin kapal, lambung kapal. Orang di bawah nengok. Ada yang bilang begini, oh iyalah biar lebih mudah dia dapat air. Dia lupa bahwa sebenarnya bukan persoalan lebih mudah atau tidak. Satu waktu kapal ini bisa tenggelam karena ulah dia itu yang di bawah. Harusnya kau larang itu. Kerusakan di Republik ini merata. Sebelum COVID-19 dengar nggak? Ada perempuan bawa anjing ke masjid. Setelah proses pengadilan, vonisnya perempuan itu bebas. Kenapa? Gila. Jadi banyak tiba-tiba orang begitu diproses gila tiba-tiba. Saya dulu ada orang, saya tahu betul manusianya. Itu kemana-mana bawa surat gila.
sempat jadi anggota dewan. Suka menganggarkan surat gilanya. Jadi bukan surat dekat sama Kapolda dia, surat gila. Apa maksud dia? Nanti kalau dia tertuduh macam-macam, dia tinggal bilang, saya sedang dalam perawatan Pak, ini bukti, saya gila. Orangnya masih hidup sekarang. Artinya ini. Terus ada yang bilang apa? Telanjang itu seni. Ingat nggak? Yang ngomong telanjang seni bukan tukang becak loh. Pejabat publik, orang hebat, tokoh. Ada yang ngejek jilbab, ada yang caci maki ulama, ada yang menghina Rasulullah, ada yang menghina Islam sebagai agama. Tolong garis bawahi, semua para penghina itu mayoritasnya Islam agamanya. Maka saya bilang, ini bukan azab untuk kita, cuma kita kena nih. Kenapa? Waktu itu kita bilang udahlah, nggak usah diributin. Alah, udahlah, ini kan daripada buat ribut lah, amankan sajalah keluarga apa semua. Nah sekarang sudah nggak usah bahas itu lagi. Sekarang apa solusinya? Pulang sama Allah. Itu saya bilang pertama. Saya tadi bilang Quran itu kita sepakat kitab suci itu. Tak ada satupun manusia yang bilang Quran orang Islam yang tak beriman Quran kitab suci. Apakah semua ayatnya petunjuk? Kita bilang ya, petunjuk sama dengan kode, sama dengan ayat. Ayat. Bisa terima? Bisa. Oke, betul Quran petunjuk? Betul. Harus diimani? Harus. Baik, saya mau tanya. Alif Lam Mim. Petunjuk apa itu? Tak tahu artinya. Oke, sudahlah, nggak usah itu. Di Quran itu ada cerita tentang perempuan yang tak pernah punya suami, tak pernah disenggol laki-laki, tapi hamil dan punya anak. Coba kumpulkan orang pintar untuk bisa merasionalkan ayat ini. Quran itu ada seorang laki-laki diceritakan yang dibakar berhari-hari, bukan satu hari membakarnya. Kalau sekarang siram minyak, pantikkan Nabi, hanya hitung berapa menit orang bisa mati. Ini api unggun besar disiapkan, bahkan kabarnya dia dilempar pakai pelontar itu, karena apinya sudah membara panas. Setelah bara sudah mulai kelihatan, dia dilontarkan, nyemplung ke tengah bara api, ditunggu berhari-hari. Setelah selesai, diambil, ternyata jangankan kulitnya, bajunya saja pun tidak terbakar. Siapa itu? Ibrahim alaihissalam. Quran itu ada cerita orang bawa sekian banyak orang mentok di tepi Laut Merah, nggak ada kapal, nggak ada jembatan, sampai Fir'aun datang. Orang sudah bilang dia pembohong. Dia bilang apa? Tuhanku tidak berbohong, Tuhanku akan membantuku. Apa yang dilakukan? Tuhannya bilang, pukulkan tongkatmu ke tepi laut. Dia nggak tahu apa yang mau terjadi setelah itu. Nggak dibilang, Musa, pukulkan tongkatmu ke tepi laut, karena kalau sudah kau pukulkan, nanti aku akan belahkan air ini jadi jalan untukmu. Kalau gitu perintahnya, saya yakin Musa pasti sangat semangat. Tapi perintah cuma berhenti, pukulkan tongkatmu di tepi laut. Apa yang dilakukannya? Dia memukulkan karena sebab dia taat kepada sang pemberi perintah, dan dia tidak peduli setelah itu apa yang terjadi. Allah membantunya. Itulah Musa. Rasional? Tidak rasional. Cari logikanya. Ada orang yang bisa menerjemahkan ini logis. Baik, kalau ini logis, silahkan bereksperimen lagi sekarang. Kita nggak usah dulu air laut lah. Bisa nggak bayangin kalau parit kita ini diisi air? Berapa lama meter parit? Ada 1 meter. Buatlah 1 meter ya. Dari sana air mengalir. Sekarang bisa nggak membuat air yang dari sana mengalir itu tertahan, yang di sini juga tertahan, dan ini kering? Seperti peristiwa terbelahnya Lautan Merah itu. Nggak usah dulu cerita sungai, kita cerita air parit saja dulu. Ini sekarang yang membelah lautan loh. Lautan itu jadi jalan. Siapa yang buat? Allah. Nothing impossible. Tidak ada yang impossible bagi Allah kalau dia mau. Cuma untuk dia mau diperlukan manusia kualitas iman selayaknya Ibrahim, selayaknya Musa, selayaknya Zakaria, selayaknya Ayyub, selayaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selayaknya Isa al-Masih, selayaknya Maryam.
orang-orang yang taat dan bertawakal kepada Allah, yang takwa kepada Allah. Ustaz kan nggak mungkin. Oke, baik, level kita nggak, tapi kita masuk dalam kelas orang bertakwa karena Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Percaya sama Allah dan mereka bertakwa. La fatahna alaihim barakah. Allah kasih berkah sama kita. Salat itu rasional? Enggak. Tapi sholat punya efek fisik, Ustaz, bisa memberikan kesehatan. Itu kan analisa yang diberikan. Tapi sebenarnya apa sih efek langsung yang bisa kita temukan dari sholat? Saya punya berbagai buku yang menceritakan itu. Tapi semuanya analisa sesuai dengan segmentasi keilmuan yang dia punya. Ketika saya berdiri, semua orang harus sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa? Takbiratul ihram. Berhenti jadi apapun, kau hanya punya satu fungsi, hambaku hari ini. Setelah kau katakan Allahu Akbar, nggak boleh melakukan aktivitas lain. Presiden berhenti, menteri berhenti, gubernur berhenti jadi apapun, hanya boleh jadi hambaku. Maka sholat itu komunikasi direct line kita kepada Allah. Ya Rabb, hari ini ada penyakit yang menimpa, melanda kami, ya Allah, kami tak tahu. Sampai sekarang vaksin tak ada. Kabarnya Presiden mau pesan 3 juta besar-besaran dari Cina. Tapi orang bilang bahwa, dokter-dokter ahli bilang bahwa itu belum ada satupun vaksin. Sudahlah ya Allah, buatlah itu sebagai ikhtiar. Tapi kami menyerah kepadamu. Ada juga orang yang masih belum sadar juga, kasih tahu sama mereka. Ini saatnya kita menguatkan. Stop, bagaimana kami ke masjid? Saya bilang, atur aja sendiri. Nanti Bapak akan tahu sendiri gimana ceritanya. Sampai pada tingkat tertentu. Saya melihat, sampai kemarin saya dengan canda bilang sama istri saya, rezim ini kayak nujum Pak Belalang. Saya bilang, kenapa kayak nujum Pak Belalang? Saya bilang, belum perintah lockdown, masyarakat sudah banyak yang melockdown sendiri. Walaupun mungkin di kampung kita tidak, tapi di kampung saya itu sudah terasa itu, walaupun masih tembong itu. Saya memperhatikan itu, sepi betul itu. Anak-anak tidak pada keluar, apa semua. Kesadarannya muncul sendiri. Karena hifzun nafs, mereka semua ingin menjaga jiwa mereka. Ini logikanya. Ikhtiar harus. Ikhtiar itulah dengar semua perintah. Kalau pemerintah bilang begini, ikut. Saudara-saudara, cuci tangan sering-sering. Saya bilang, kalau kita umat Islam minimal bukan cuma cuci tangan, kita berwudu 1 hari minimal 5 kali. Oh, Ustaz, saya bisa jaga wudu. Sekarang jangan jaga wudu. Sekarang jaga wudu tetap, tapi setiap waktu sholat datang berwudu. Tapi wudunya buat spesial. Sekarang mulai dengan cuci tangan. Jadi begitu mau berwudu, jadi bukan begini. Kita mencuci betul tangan ini. Kalau ada hand cleaner pakai. Hand sanitizer pakai. Sudah? Setelah bersih, kumur-kumur. Setelah kumur-kumur, ini yang paling penting, istinsaq. Air itu diambil sampai ini pedes. Itu yang betul. Buat 3 kali. Paksa. Ketahuan kelas hidung kita nanti. Ada yang tumpat, ada yang macam-macam. Itu ketahuan kalau dihirup. Saya jujur Pak, saya dulu orangnya, anak saya ada beberapa yang turunan saya. Dalam arti kata, saya kalau dokter bilang hidung saya ini dindingnya tipis, sehingga kalau sudah begini kena sikit. Maka istri saya kalau saya keluar jaga kali dia jangan kena air hujan. Karena saya langsung bersin selalu. Ya, anak saya itu kalau sudah pagi, apalagi subuh itu, ya, jika mereka sholat berjamaah itu ada yang tidak berhenti bersin, terus bersin. Saya dulu kalau pulang ke Siantar, ke Serbelawan, itu bersin, baru 10 menit sudah bersin. Nanti pulang ke Medan, rata-rata 2 hari saya demam itu, karena kampung saya di sana. Tapi belakangan setelah saya rutinkan sunnah Rasulullah ini, alhamdulillah. Apa tak pernah bersin lagi? Oh, kalau nggak pernah bersin lagi udah hebat kali. Ada, cuma nggak kayak dulu, nggak parah. Setelah itu apa? Wajah. Masuk masjid, kan memang kita disuruh jaga kebersihan. Masjid juga harus jaga kebersihan. Orang yang masuk masjid juga harus jaga kebersihan. Semuanya artinya ternyata benarkan Islam bahwa kita disuruh jaga kebersihan. Ustaz, orang bersih juga kena, karena ada yang lain. Jangan lupa, ini bukan cerita bersih tidak bersih. Ini bicara ikhtiar.
Kalau ikhtiar sudah, maka silahkan minta sama Allah. Isra Mi'raj itu Allah mau bilang sama kita, jangan kalian pikir aku nggak nengok kalian. Aku peduli kok sama kalian. Satu hari 5 kali aku panggil kalian untuk buat laporan sama aku. Kurang duit, aku kasih. Ada masalah, aku bantu. Ada yang kalian minta, butuh, aku kasih. Dosa kalian, jangan takut. Kalau kalian berdosa, aku maha pengampun. Tapi jangan cari Tuhan selainku ya. Jangan aku dimadu. Jangan aku diduakan. Jangan. Selama aku Tuhan kalian, apapun dosa kalian, sini, aku sambut kalian. Itu yang harus kita lakukan. Saya kira itu. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan Allah memberi kebanggaan, kebersihan, kekuatan, kesembuhan, dan keselamatan bagi negeri kita. Insya Allah nanti ada di lain waktu kita bisa bertemu, karena saya sudah memberi tausiah ini sepanjang 1 jam 10 menit 50 detik. Insya Allah mudah-mudahan ini saya record ini. Nanti mungkin bagi yang butuh saya kasih record. Ini record audio saja untuk yang baik ya. Mudah-mudahan Allah meridai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama kita tutup doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rabb, kami sadar bahwa Kaulah pemilik segala sesuatu. Kaulah menentukan segala sesuatu. Kaulah yang tahu basah kering. Kaulah yang faham kapan kematian datang kepada kami, dan Kaulah yang berkuasa untuk mencabut nyawa kami. Tidak ada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kami kecuali sudah dalam catatan ilmu-Mu ya Allah. Hari ini negeri kami dan nyaris seluruh dunia ditimpa bencana besar berupa serangan virus COVID-19. Ya Tuhan, tidak ada makhluk kecuali makhluk-Mu. Maka kami menyerah kepada-Mu. Kami mohon ampun kepada-Mu. Kami meminta kepada-Mu. Jauhkanlah bala ini, jauhkanlah fitnah ini, jauhkanlah musibah ini, jauhkanlah bencana ini, jauhkanlah masalah ini dari kami ya Allah. Berikan kesembuhan bagi mereka yang terserang virus ini. Berikan keselamatan bagi kami semua yang belum terserang virus ini. Ya Tuhan, bantulah kami untuk menjadikan peristiwa ini sebagai cara kami untuk kembali taat kepadamu, kembali saleh di jalan, kembali melakukan ketakwaan kepadamu. Ya Tuhan, jadikanlah peristiwa ini adalah cara kami, di mana jika kami pemimpin maka kami betul-betul akan melayani rakyat kami. Jika kami ulama maka kami akan betul-betul menyampaikan ilmu-ilmu yang seharusnya mendekatkan umat ini kepadamu. Jika kami orang kaya maka inilah saatnya menunjukkan belas kasih dengan karunia kekayaan yang Kau berikan kepada kami. Jika kami tidak punya apa-apa dari harta kekayaan dunia, maka bantulah kami untuk tetap menjadi hamba-Mu yang taat, hamba-Mu yang bertakwa, hamba-Mu yang saling menghargai, hamba-Mu yang saling membantu. Ya Allah, kembali kami minta kepadamu. Kaulah yang memiliki segala kuasa, maka berikan, tunjukkan kekuasaan-Mu kepada kami ya Allah, dengan membawa kami, dengan memberikan petunjuk kepada kami menjadi taat dan takwa kembali, dan kemudian mengusir dan melenyapkan virus yang tengah memunculkan ketakutan besar bagi kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.